Film ini menceritakan sebuah kisah paling apik di Filipina, yang mana seorang pria tersebut adalah penulis novel di sana. Ternyata bisa tertipu mentah-mentah dengan kearifan gadis cantik tersebut. Nah cuy, tanpa berlama-lama langsung aja yuk simak alur ceritanya. Film pun dimulai saat kedua pasutri itu pindah ke hunian barunya, dan inilah dia si suami. Sebut saja namanya Jack, dan istrinya kita beri nama Maylin. Scene menceritakan, jika Jack ini adalah seorang pembuat novel masa kini, sedangkan istrinya yang bernama Maylin, ini adalah seorang perancang busana milenial cuy. Lanjut di suatu malam, saat Jack terlihat lagi sibuk menggarap novel terbarunya, Maylin pun datang dan membuat konsentrasi Jack jadi terganggu. Mereka pun bertengkar sebentar, sebelum akhirnya membuat suaminya itu pergi keluar untuk mencari angin. Tapi malah Jack ini bertemu dengan seorang pria rada-rada tua cuy, dan bapak-bapak ini bernama Arman, dan bapak tua ini pun juga memperkenalkan dirinya kepada Jack, kalau Arman ini pun adalah seorang novelis senior yang sangat amat dikagumi olehnya. Tahu ceritanya begitu, Jack pun ingin mencoba untuk ngobrol lebih jauh dengan Arman, namun Arman yang aslinya jengkel dengan sikap Jack awalnya tadi, ia pun langsung pergi. Lalu Jack, yang jadi penasaran banget dengan karyanya Pak Tua itu pun, langsung ke toko buku, untuk membeli karya Arman tersebut, karena Jack pun ingin mencoba mencari inspirasi lainnya dengan membaca buku Arman itu. Supaya bisa cepat menyelesaikan novel miliknya, namun saat Jack sedang nyantai duduk di sofa pun, tiba-tiba mendapatkan surat dari Arman, mengundangnya untuk makan malam di rumahnya. Seketika pula Jack yang tahu dengan hal itu pun langsung mengajak istrinya Maylin, untuk mendatangi rumah Arman, dan Arman pun di sini terlihat hangat menyambutnya, dan berterima kasih kepadanya, karena Jack dan Maylin sudah mau datang ke memenuhi undangannya. Melihat sikap itu, Jack pun juga terlihat basa-basi memberitahu Arman kalau Arman itu adalah sebuah inspirasi Jack untuk membuat sebuah novel-novel barunya, dan Jack pun minta ke Arman, untuk mau menandatangani novel yang telah dibuatnya. Magintong pilak. Dan saat terlihat Arman itu pun sedang mau memberi wejangan terhadap Jack, tiba-tiba, seorang gadis cantik masuk ke rumah itu, dan gadis ini pun bernama Belle. Dengan sekejap Arman pun memperkenalkan anaknya itu kepada Jack dan juga Maylin. Namun pandangan mata Jack itu pun yang tak mau pindah saat melihati badan putrinya itu membuat Arman mengetahuinya. Melihat hal itu pun, Maylin istri Jack dengan senyumnya, terlihat memuji kecantikan Belle. Mendengar sanjungan dari Maylin itu pun, Arman bapak Belle itu pun memberitahu kalau putrinya itu mewarisi wajah yang cantik dari ibunya. Dan setelahnya Arman pun lalu bertanya kepada Jack. Jack, memang sekarang buku apa yang sedang kamu buat? Sambil kadang memandang, Jack ini pun memberitahukan kalau dirinya ini sedang membuat karya novel, yang kiranya nanti bisa laris di pasaran kaum milenial. Mendengar dari Jack, Arman pun kemudian menceritakan sedikit pengalamannya, yang juga pernah menjadi novelis. Namun tetapi Jack itu pun gagal mencerna cerita Arman, dikarenakan pikirannya dan matanya itu hanya tertuju pada gadis itu. Dan di saat Maylin pun sedang melihat-lihat karyanya Arman, Maylin sendiri pun langsung tersanjung, melihat itu semua karena beberapa nama orang penting yang diabadikan olehnya ke dalam novel yang dibuatnya. Sambil bercanda Arman pun juga memberitahu bahwa dirinya juga bisa mengabadikan namamu dan juga nama suamimu ke dalam bukuku selanjutnya. Mendengar hal itu Maylin pun sangat berterima kasih kepada Arman, yang membuat pertemuan malam itu sangat begitu hangat dan bisa menimbulkan sebuah inspirasi, cerita baru untuk Jack suaminya, dan bisa mendapatkan cara-cara baru untuk segera bisa menyelesaikan novel yang dibuatnya. Dan setelahnya terlihat Jack pun, yang coba mendatangi kembali ke rumah Arman saat mau mengambil barangnya yang tertinggal. Ia pun langsung disambut hangat oleh Belle. Kemudian Arman pun menghampiri Jack dan mengasihkannya sapu tangan dan juga bukunya yang tertinggal, menyuruh Jack untuk tidak sungkan lagi datang ke tempatnya, jika membutuhkan sesuatu. Ginagawa mong nobela. Dan lalu di keesokan paginya, saat terlihat waktu itu, ketika Jack hendak akan mencuci pakaian, dirinya itu pun dikagetkan dengan bertemu dengan gadis cantik itu, dan mereka pun sempat berbincang sejenak, sebelum akhirnya gadis itu pun meninggalkan Jack, karena kedatangan dua mak rempong yang suka nyinyir kemana-mana. Dan setelahnya Jack pun langsung terinspirasi, dan kembali menulis novel barunya gara-gara terinspirasi dari pertemuannya bersama Belle tersebut. Dikarenakan penerbit yang terus-menerus menanyakan karya-karya baru dari Jack, semua itu berbeda sekali dengan Belle yang hanya mencurahkan isi hatinya ke dalam buku harian miliknya. Dan di sisi lain ketika suami itu hendak mengajak Maylin istrinya untuk beribadah, namun istrinya malah sebaliknya mengajak Jack pergi ke kuburan. Hal itu membuat Jack marah kepada Maylin. Akhirnya Jack yang kesal itu pun terlihat tetap mendatangi bapak gereja itu,
terlihat juga istrinya sebentar sebelum akhirnya Maylin itu pun meninggalkannya. Lalu setelahnya, Belle pun terlihat juga ingin berkunjung kepada bapak, seketika membuat Jack ingin menyapa Belle. Namun saat Jack hendak bergegas, bapaknya pun datang belakangan, dan Jack pun terpaksa harus mengurungkan keinginannya. Dan di waktu yang lainnya, saat terlihat Arman hendak menciptakan buku terbarunya, ia pun terlihat ada masalah, kebuntuan inspirasi saat itu. Jadi terpaksa si Arman ini pun harus keluar dulu cuy buat mencari angin segar. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Jack yang mengetahui hal itu, ia pun langsung bergegas main ke tempatnya, dan tanpa berlama-lama si Belle pun langsung melayaninya. Namun, seketika itu juga bapak Belle yang bernama Arman itu pun harus pulang kembali dikarenakan ada sesuatu barang yang tertinggal. Apes cuy apes. Karena Jack yang mengetahui hal itu pun akhirnya dia bergegas pulang, dan Belle pun terlihat langsung menuliskan perasaan yang tertundanya ke dalam buku miliknya. Dan keesokan harinya, saat putrinya itu hendak berizin pergi untuk ke rumah bapak. Sembari menyeruput kopinya ia pun terlihat iya-iya saja. Namun akhirnya Arman yang agak curiga dengan perilaku putrinya itu, ia pun lantas diam-diam membaca buku harian putrinya, dan ternyata di catatan itu pun ada hubungan gelap antara putri dan juga Jack tetangganya itu. Mengetahui hal itu pun Arman langsung bermaksud ke rumah Jack, namun di sana hanya ada Maylin seorang diri. Arman pun sebetulnya udah berniat memberitahukan kelakuan suaminya itu. Namun Arman pun tak jadi memberitahukan masalahnya, saat mendengar curhatan wanita itu. Dan pintarnya Arman, mendengar curhatan istri Jack itu pun langsung mendapatkan inspirasi dan langsung menulis novel yang menceritakan kisah hidup Jack dan juga Maylin. Na ang kanilang sinumpang walang hanggang pagtamis ng kanilang Karena Jack pun selalu teringat masalah yang dialami sama pacar gelapnya itu, yang ternyata sudah sejak sedari dulu, bapaknya yang bernama Arman itu pun sudah ikutan membongkar perabotan milik putrinya itu. Kemudian sore itu pun Jack terlihat menggandeng pacar gelapnya itu pun untuk ke suatu tempat, demi membahas masalah waktu itu. Terlihat juga Belle pun ngomongin Arman bapaknya itu yang juga sering menyakitinya, dan Jack pun sangat menyesal karena kemarin telah meninggalkannya. Mendengar hal itu Belle pun akhirnya memberitahu Jack, kalau dirinya itu sangat mencintainya. Begitu juga sebaliknya, dan mereka pun akhirnya berjanji untuk saling mencintai. Dan Jack pun yang tiap hari pulang larut malam, itu pun membuat istrinya menjadi galau seketika. Berkali-kali Maylin pun mencoba menghubungi suaminya namun juga tak diresponnya, karena Jack pun beralasan, ia sering telat pulang karena ia sedang bekerja. Dan Maylin yang tak percaya begitu saja, lantas ia pun sangat yakin kalau suaminya Jack itu ada main gelap di belakangnya. Mendengar tuduhan istrinya itu pun membuat mereka bertengkar hebat, dan akhirnya Jack yang sudah panas kupingnya itu, dia akhirnya pergi meninggalkannya. Melihat semua itu, Arman pun langsung menghampiri Maylin, dan menanyainya kenapa kamu sangat sedih. Arman pun saat itu mencoba menenangkan istri Jack itu. Kemudian Maylin pun curhat kepada Arman, kalau suaminya itu telah mempunyai pacar gelap di belakangnya. Mendengar hal itu pun Arman lalu mencoba menawarkan diri, untuk membantu Maylin buat mencari tahu, sebetulnya siapa pelakor itu. Dan Maylin pun sangat berharap, karena dirinya tak tahu harus berbuat apa saat itu. Dan setelahnya saat Arman sudah di rumah, ia pun harus melihat putrinya itu, yang sekarang sudah secara terang-terangan membawa Jack, kekasihnya itu main ke rumah, dan Belle pun juga menegaskan kepada bapaknya untuk tidak mengurusi urusannya lagi, dan Jack yang melihat itu semua sangat terkejut, dengan tindakan Belle yang begitu sudah sangat nekat itu. Lalu setelahnya Maylin pun yang sudah menunggu lama di situ, maksudnya di depan apartemen si Arman, itu cuy langsung saja saat suaminya keluar dari rumah tersebut. Ia pun segera meluapkan emosinya itu. Dan menuduh suaminya itu telah main serong dengan Belle, dan Jack pun yang sudah berusaha menenangkan istrinya itu, ia pun hampir tak kuat mendengar ocehan wanita berbibir dua tersebut cuy. Untung saja tak berselang lama, Arman itu pun keluar apartemennya, dan segera berbohong. Ia mengatakan kalau putrinya Belle sedang tidak ada di rumah, dan Arman saat itu juga menegaskan kalau Jack ke apartemennya itu cuman sekedar untuk meminjam buku-buku terbarunya Arman, untuk menambah inspirasinya. Tentu saja Maylin yang mendengar kata-kata bohong Arman itu pun sontak, membuat tenang istri Jack itu. Dan akhirnya Maylin istri Jack itu pun berderai air matanya, karena telah berusaha menuduh suaminya tanpa bukti yang nyata. Dan di keesokan harinya, Sin menceritakan, kalau sebenarnya Belle dan juga Arman, itu pun ternyata, selama ini pun mereka cuma berpura-pura saja, menjalani skenario yang ada tersebut, karena semua itu dilakukan mereka berdua,
hanya untuk membantu Arman supaya bisa mendapatkan inspirasi karya novel, dari cerita hidup Jack dan Maylin. Singkat cerita, akhirnya Jack yang makin merasa jengkel dengan Arman itu pun, mencoba menyewa sebuah taksi online, untuk memberikan pendidikan kepada Arman, dan Jack pun juga mengajak Belle untuk menyaksikan hal tersebut. Lalu setelahnya Jack pun menuju ke pemakaman Arman, bersama dengan istrinya dan di pemakaman itu, dan Jack pun tak kuat, saat melihat Belle bersama pria lainnya. Lalu Jack yang tak kuat hati itu pun pergi ke rumah Arman untuk mencari tahu sesuatu. Namun tetapi Jack malah dikejutkan dengan sebuah foto yang ternyata Belle itu adalah istrinya Arman. Jack pun seakan tak percaya dan terus memikirkan kenangan-kenangan indah bersama Belle. Dan Jack pun mencoba berulang kali menemui Belle akan tetapi terus saja ditolaknya. Lalu di akhir film kita diperlihatkan, dengan kedatangan Bang Ojol yang mengantarkan sebuah paket, yang mana isinya adalah sebuah novel karya Arman, yang dipersembahkan untuk mereka berdua. Melihat hal itu Maylin sangat terkejut, dikarenakan buku itu membahas semua kejelekan rumah tangga Jack dan Maylin yang berantakan, juga mengenai perselingkuhan Jack yang juga tertulis di buku itu. Maylin pun sekejap menanyakan hal itu kepada Jack, akan tetapi Jack juga kaget saat membacanya. Maylin sendiri terus mendesak Jack kemana-mana, lalu Jack pun yang merasa direndahkan oleh istrinya sendiri, dia pun akhirnya mencelakai Maylin istrinya itu. Dan tentu saja hal itu membuat polisi keamanan di situ harus direpotkan seketika untuk menciduk pria tersebut dan akhirnya film pun tamat.